Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apakah kabar guru? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Ya, masih semangat ya? Masih. Baik, agar lebih barokahnya proses belajar mengajar pada hari ini, ya dimohon kesediaan Rizka untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pembacaan doa ya sebelum belajar. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan absensi. Anissa, Hadir Pak. Nursina, Hadir Pak. Santri, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Nila, Hadir Pak. Citra, Hadir Pak. Rifka, Hadir Pak. Fahris, Hadir Pak. Maulana, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Nurul, Hadir Pak. oke, Julfara, Hadir Pak. oke, Uswatun, Hadir Pak. Asidah. Hadir Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita akan mendisiplinkan kelas karena disiplin itu adalah bagian daripada iman dan juga kesuksesan kita bersama. Baik, kita rapikan ya bangku dan juga kursinya. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dalam hal ini Pak Guru minta kesediaan Uswatun untuk memandu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah, terima kasih. Itulah lagu kebangsaan kita. Ya. Lagu kebanggaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke, sekarang kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ulangi sekali lagi ya, supaya lancar. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Oke? Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang menyusun naskah pantonim. Ada yang tahu tentang naskah pantonim? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Naskah pantonim itu apa? Menjelaskan tentang cerita, ya, atau gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang poster. Ya, ada yang pernah melihat poster? Ada. Isi daripada poster? Ada. Seperti apa? Ayo. Gambaran membuat Sampah. Yang lain? Ada huruf, ada kalimat, ada warna, ada gambar. Ada huruf, ada kalimat, ada warna, ada Gambar. Ayo, Farin. Coba Farin. Ada warna, ada gambar. Oh, oke, baik. Terima kasih. Itulah yang dimaksud dengan poster. Poster itu tentunya ada isi berupa gambar, ada cerita berupa keterangan.
Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa menjelaskan pengertian poster, ya. Fungsi poster sebagai media komunikasi. Lalu yang kedua, siswa mengidentifikasikan unsur dan prinsip desain poster. Ya. Dan yang ketiga, siswa mendesain poster melalui tema yang ditentukan. Ya? Paham? Paham? Oke. Baik, kita akan melihat contoh-contoh posternya. Ya. Coba perhatikan layar ya. Menggambar poster. Ya. Coba baca. Saya. Ya. Poster adalah media komunikasi visual yang mengandung gambar dan tulisan di atas kertas atau media lain dengan ukuran tertentu, bertujuan untuk menyampaikan pesan secara singkat dan menarik perhatian. Poster dapat dikategorikan berdasarkan isi dan tujuannya. Oke, baik. Itu adalah pengertian daripada poster, itu adalah sebagai media iklan. Selanjutnya, jenis-jenis poster berdasarkan isi. Coba. Saya, Pak. Oke, baik. Silakan. 1. Poster niaga bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa. Seringkali menggunakan gambar yang menarik dan kalimat persuasif untuk menarik minat konsumen. 2. Poster layanan masyarakat menyampaikan informasi atau pesan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya poster tentang kesehatan, kebersihan, atau kampanye sosial. Oke. Yang lain? Oke, silakan. 3. Poster kegiatan memberikan informasi tentang suatu acara atau kegiatan, seperti konser, pameran, atau seminar. 4. Poster pendidikan bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat, seringkali berkaitan dengan dunia pendidikan dan pembahasan di sekolah atau tempat umum. 5. Poster karya seni lebih mengutamakan unsur estetika dan ekspresi visual, seringkali bersifat subjektif dan tidak selalu memiliki makna yang sama bagi setiap orang. Oke, poin 1. Poster niaga bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa. Seringkali menggunakan gambar yang menarik dan kalimat persuasi. Jadi persuasi itu adalah sebuah kalimat, ya, atau ucapan yang menarik simpatisan sesuai dengan kemauan pribadi atau seseorang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah poster layanan masyarakat. Ada yang tahu nggak tentang poster layanan masyarakat? Tentang menyampaikan informasi. Coba angkat tangan. Yang bisa? Coba. Atau pesan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, gotong royong, bakti sosial, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, poster kegiatan memberikan informasi tentang suatu acara atau kegiatan. Ya, seperti konser. Ya, tahu tentang konser? Tahu. Apa? Konser itu adalah acara pementasan atau pertunjukan melalui suara, baik suara secara tunggal maupun suara secara kelompok yang akan dipentaskan oleh artis-artis, ya, diiringi oleh
orhen misalnya, band misalnya, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan musik. Kemudian poster pendidikan. Coba Nabi Salsabila baca poster pendidikan. Memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat, sekali berkaitan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah untuk tempat umum. Poster karya seni lebih mengutamakan unsur estetika dan eksklusivitas, seringkali bersifat subjektif dan tidak selalu memiliki makna yang sama bagi setiap orang. Oke. Jadi poin yang keempat itu adalah bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi. Jadi itu adalah menceritakan tentang dampak ya yang bermanfaat bagi pendidikan. Ya, misalnya di sekolah-sekolah. Kemudian poster yang kelima itu adalah poster karya seni, lebih mengutamakan nilai estetik. Tahu estetik? Tahu. Apa itu estetika? Lebih mengutamakan nilai estetikanya daripada nilai guna. Estetika itu adalah keindahan. Semangat. Ya. Lebih mementingkan nilai atau mengutamakan nilai keindahan daripada nilai guna. Oke, selanjutnya. Jenis-jenis poster berdasarkan tujuan. Ayo baca Abi. Program bertujuan untuk membangkitkan semangat atau motivasi masyarakat seringkali digunakan dan poster Sorry. atau kampanye. Ya, baik. Jadi poster propaganda itu adalah bertujuan untuk membangkitkan atau meningkatkan semangat. Ya. Semangat masyarakat lewat asumsi-asumsi visual. Ya. Tentunya asumsi yang bersifat positif. Kemudian, coba yang kedua. Ya, silakan Anissa. Poster kampanye. Poster kampanye bertujuan untuk mencari dukungan atau simpati dari masyarakat, misalnya dalam pemilihan umum. Oke, baik. Jadi poster kampanye ini sering kita jumpai di saat ada masa-masa pemilihan pemimpin. Ya. Misalnya calon dewan, calon bupati, calon DPR, ya. Jadi ada asumsi-asumsi tersendiri yang kemudian diterapkan oleh para bakal calon melalui bahasa visual. Artinya bahasa yang secara tidak langsung. Untuk bagaimana masyarakat itu tertarik dengan program atau visi misi ke depan. Ya. Paham? Yang tidak paham angkat tangan. Jadi paham ya? Oke, selanjutnya. Inilah contoh-contoh gambar. Bisa dilihat? Bisa. Contoh gambarnya, gambar yang pertama itu adalah mengarahkan kita hidup disiplin. Ya. Buanglah, apa namanya itu? Ya. Dengan menerapkan benda-benda di dalam gambarnya itu adalah ada bak sampah dan juga orangnya. Ya, itu mengarahkan kita bahwa kesehatan itu adalah penting. Ya, mencegah kebersihan lingkungan itu adalah penting. Agar terhindar dari gigitan serangga atau nyamuk, kemudian jauh dari penyakit dan juga banjir. Kemudian yang ketiga, yang gambar yang kedua.
demam berdarah itu hampir sama pertunjukan atau visualnya dengan gambar yang pertama tadi. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian gambar yang selanjutnya. A- ak- Akibatnya bila kamu pakai narkoba. Tentu kita mengetahui bahwa narkoba itu adalah barang selain dari yang diharamkan oleh agama, dan itu juga adalah barang yang dilarang oleh undang-undang. Ya, karena memang barang seperti itu adalah memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Ya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dan gambar yang selanjutnya. Gambar selanjutnya coba baca. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Sekolah adalah tempat untuk belajar atau wadah untuk menerima pengetahuan. Ya, yang pada mulanya kita tidak mengetahui menjadi mengetahui. Yang pada mulanya kita tidak tahu menjadi tahu. Itulah yang dimaksud bahwa sekolah itu adalah wadah pengetahuan. Selanjutnya, baca. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, taat kepada orang tua. Taat kepada guru. Dan juga rajin sekolah sesuai dengan arahan kementerian atau pemerintah. Selanjutnya, yang terakhir. Buku adalah jendela dunia untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai penjuru. Sampai di situ paham? Masih semangat? Masih. Oke. Tepuk semangat. Nah. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, konsep menggambar. Coba ada baca salah satu. Ya, silakan. Gambar poster adalah himbauan, ajakan atau pesan dalam bentuk gambar. Kemudian Gambar poster sebagai bentuk lihat pemberi gambar. Pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk gambar. Lihat penerima pesan. Oke, selanjutnya bahan dan teknik. Salsabila. Coba baca salsabila. Saat air cinta, teknik rasa dan opaque, teknik aquarel dan transparan, teknik linear arsid dan poetisme. Oke, selanjutnya komposisi gambar. Coba baca. Silakan, Anissa. Komposisi gambar poster. Yang pertama, letak gambar kata-kata di atas, sedangkan gambar objek di bawahnya. Yang kedua, letak gambar objek di atas, sedangkan gambar kata-kata di bawahnya. Yang ketiga, letak gambar kata-kata di atas dan di bawah gambar objek. Kemudian yang terakhir, letak gambar kata-kata di dalam atau di tengah gambar objek. Tepuk tangan. Jadi komposisi gambar pada poster itu ada istilahnya proporsi penempatan. Kalau memang kata-katanya harus kita tempatkan di atas, kemudian objeknya di bawah, maka kata-katanya harus di atas.
Kemudian gambarnya di bawah. Itu yang dimaksud dengan komposisi ya atau proporsi penempatan. Ya. Paham? Paham. Atau ada pertanyaan? Ya, paham ya? Paham. Oke, baik. Selanjutnya letak gambar objek di atas, sedangkan gambar kata-katanya di bawah. Itu sama ya? Ya. Uraian penjelasan selanjutnya hampir sama. Kemudian coba baca. Saya Pak. Ya. Silakan. Pemilihan huruf yang sesuai dengan tema gambar poster merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam menggambar poster. Kesalahan memilih jenis huruf dapat mengganggu kebersihan menggambar poster. Ya, itu adalah kata perintah ya. Pemilihan huruf yang sesuai dengan tema gambar poster merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam menggambar poster, ya. Ya, itu adalah tingkat pemilihan yang baik ya. Kemudian tingkat pemilihan yang tidak baik itu adalah kesalahan memilih jenis huruf dapat mengganggu keberhasilan menggambar poster. Jadi kalau kita menggambar tidak berdasarkan tema, otomatis secara posisinya berbeda, penempatannya berbeda, ya. Maka itu akan mengganggu hasil. Ya? Paham? Paham. Yang tidak paham angkat tangan. Jadi paham semua ya? Uswatun paham uswatun? Paham. Nah. Itulah penyampaian tentang poster ya, definisi unsur-unsur poster dan juga contoh-contoh gambar poster. Ya, itu diingat, diresapi ya. Supaya kita paham, oh ternyata poster itu adalah penjelasannya seperti itu dan juga contoh gambarnya seperti itu. Jadi gambar poster dan juga gambar anatomi itu hampir sama. Ya, namun membedakan di situ adalah ceritanya. Ya. Kalau gambar poster itu adalah bahasa yang mengajak. Ya. Sementara gambar anatomi itu adalah cerita-cerita lucu misalnya. Oke? Paham? Paham. Ya. Semangat? Masih semangat? Masih. Oke. Kalau masih semangat, kita bertepuk semangat ya. Ya, Pak. Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Rizka? Abi masih semangat? Ya, yang lain juga masih ya? Masih. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembagian tugas. Ya. Jadi Pak Guru akan membagi tugas menjadi 3 kelompok. Ya. Satu kelompok terdiri 5 orang. Jadi 3 kelompok itu adalah 15 orang. Kelompok pertama ya, saya bacakan. 1 Nisa Aulia. Kemudian yang kedua Abinsa. Yang ketiga Santri. Yang keempat Rifka. Dan yang kelima Salsabila.
Kelompok yang sudah saya bacakan namanya, mohon ambil posisi, bentuk mejanya, meja kelompoknya maksud saya, supaya bisa kerja pisah per kelompok, antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seterusnya kelompok 2, Uswatun Hasanah, Nurul Humaira, Muhammad Faharis, Nila, dan Muhammad Rizal. Kelompok 3, Nursina, Fitri Anggriani, Maulana, Julfara, Citra Lestari. Ya. Sebelum saya membagikan tugas, kita akan sama-sama mengatur posisi, ya. Ya, mengatur posisi. Silakan. Kelompok 1 posisinya. Ya. Ya, mohon dirapikan ya. Dirapikan, posisi mejanya itu bisa diganti. Ya, sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Ya, oke, kelompok 3 juga ya? Ya, Pak. Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan tugasnya untuk dikerjakan secara kelompok. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Waktunya 20 menit. Dikerjakan mulai dari sekarang ya. Nah, oke. Ini kelompok 3. Kelompok 2 ya. Nah, silakan menggambar sesuai dengan tema yang ditentukan masing-masing. Ya. Jadi proses kinerja bisa menggunakan referensi Google. Ya. Bisa menggunakan Google sebagai referensi ataupun pedoman. Ya. Waktunya 20 menit. Jadi untuk tugas yang saya bagikan, kelompok 1 menggambar buku adalah Jendela Dunia. Setelah melakukan penggarapan atau sketsa awal, lalu dilanjutkan dengan mewarnai sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, begitu pula dengan kelompok 2. Menggambar tentang temanya adalah Aku Cinta Indonesia. Silakan cari referensi, bisa menggunakan Google ya. Ya, bisa menggunakan Google.
garap menggunakan pensil ya, pensil biasa. Setelah itu diarsir menggunakan pewarna. Kemudian untuk kelompok 3, jagalah kesehatan gigi. Ya, jadi sesuai dengan foksinya. Jadi warna sikat itu seperti apa, warna gigi itu seperti apa ya. Ya. Paham? Kelompok 1 paham? Paham. Kelompok 2? Paham. Oke, baik. Silakan bekerja. Untuk proses menggambar atau mengarsir itu tidak usah terburu-buru, ya. Tidak usah terburu-buru karena waktu yang saya berikan itu 20 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Jadi santai, nikmati hasil. Santai ya, santai. Jangan terburu-buru. Yang lain juga bisa berkompetisi di situ, bisa. Jangan lupa gambar dasarnya itu menggunakan pensil biasa, bukan pensil warna ya. Setelah digambar menggunakan pensil biasa, baru menggunakan pewarna. Ya, sesuai dengan objek yang ada pada tema yang ditentukan. Untuk kelompok 1 juga begitu ya. Tidak usah terburu-buru. Gambarnya jangan lupa ya, fokus pada objek, kalimat, supaya gambar itu bermakna. Santai anak-anakku, tidak usah buru-buru. Perhatikan objeknya, tempatkan pewarnaan pada objek yang seharusnya ya. Misalnya bendera merah putih ya, warnanya apa? Ya.
Ya, seperti contoh atau referensi yang ada di layar. Ya, coba perhatikan sambil menggarap ya. Tolong maksimalkan kerjanya itu. Santai, nggak usah terburu-buru. Ya, bagus. Kalau merahnya ya harus di atas, putihnya di bawah. Ya. Kelompok 3 mana? Ya, bagus. Sikat giginya itu harus pada tempat. Jagalah kesehatan gigi ya. Jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari. Ya, sambil lihat-lihat contoh pewarnaan, contoh menggambar di depan supaya kita bisa menjadikan itu adalah referensi. Ya, baik secara sketsa maupun secara mewarna atau bahkan secara penempatan kata-kata atau objeknya. Bagus. Jadi ada pewarnaan yang lain. Ya, kalau di sini ya, gunakan warna yang seharusnya sesuai dengan objeknya ya. Kelompok 2 ya hampir tuntas ya kelompok 2 nih. Jangan lupa di ujung bawahnya tulis nama kelompok masing-masing ya. Nama kelompok, kelompok berapa, anggotanya siapa-siapa saja. Karena nanti setelah selesai menggambar dan mewarnai gambar, kita akan melakukan presentasi. Oke, waktunya mohon digarap ya. Mohon diarsir. Oke, yang di sebelah lagi. Yang sini. Ya, digarap, diwarnai. Mana kelompok 3 mana?
Oke. Ini juga harus diwarnai ya. Ya, warnai. Yang lain juga bisa berkompetisi. Bisa, tidak usah berpatokan pada satu orang. Namanya kerja kelompok harus serentak. Ya. Yang lain ikut terjun ya. Ikut terjun, mewarnai, mencoret-coret supaya gambarnya itu jelas ya. Karena ini tugas kelompok anak-anakku sekalian. Ayo Anissa, semangat, semangat. Rizka, semangat. Ada yang sudah selesai? Ayo, kerjakan. Kelompok 3 selesai? Ayo cepat, cepat sedikit. Ya. Waktunya tinggal sedikit ya. Yo cepat. Bagaimana kelompok 3 sudah selesai? Ya oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Oke, baik, kelompok 3 hampir selesai ya. Jangan lupa tulis nama ya. Sambil dipercepat sedikit. Tulis nama kelompoknya. Ya, oke. Ya, oke, kelompok 3 sudah selesai. Ayo, cepat selesaikan. Waktunya tinggal sedikit. Oke, sudah? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semuanya, mohon rapikan kembali ya. Pensilnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Bapak minta persiapan dari kelompok 1 untuk menampilkan atau mempresentasikan karyanya. Ya, silakan, silakan. Untuk kelompok yang lain tolong perhatikan.
Karena ini akan bergantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai poster yang berjudul Buku adalah Jendela Dunia. Di sini terdapat gambar sebuah buku terbuka dan bola dunia di sampingnya. Kemudian yang di belakang diberi tirai seperti jendela, menggambarkan bahwa buku adalah jendela menuju pengetahuan. Tulisan besar di atas ini adalah buku adalah jendela dunia, menggunakan warna biru yang cerah dan jelas. Warna-warna seperti warna pink, hijau, dan biru memberikan kesan yang menarik dan menyenangkan. Makna dari poster ini adalah buku memberi ilmu, pengetahuan, wawasan, dan informasi yang luas. Lewat membaca buku, seorang bisa menjelajahi dunia tanpa harus pergi secara fisik. Kemudian tujuannya yang pertama mendorong semangat membaca, khususnya di kalangan pelajar. Yang kedua mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan membaca buku. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, bila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi masukan, kami persilakan. Saya. Silakan kelompok 2. Ya, jangan lupa ya sebutkan nama dari kelompok berapa ya. Saya atas nama satu nasional mewakili kelompok 2 ingin bertanya, mengapa dalam gambar poster itu terdapat gambar kain? Di dalam poster ini terdapat kain adalah menyimbolkan jendela atau pintu pengetahuan. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, apakah puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya pemasukan. Saya mewakili. Silakan. Oke, makasih atas masukannya dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikian presentasi kami kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke, baik. Masih semangat? Masih. Oke, siap-siap kelompok 2 untuk mempresentasikan. Kelompok 2. Sebelum melakukan presentasi, terlebih dahulu perkenalkan nama ya. Nama kelompoknya. Lalu tema daripada yang dipresentasikan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya sebagai ketua atas nama Hanila, dan di samping kanan saya atas nama Humaira, dan di samping kanan saya atas nama Salsabila. dan di samping kiri saya atas nama Hasanan, dan di samping kiri
saya atas nama Muhammad Farid. Dan di samping saya atas nama Muhammad Rizal. Baik, kami akan memulai mempresentasikannya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai poster Aku Cinta Indonesia. Penampilan gambar bendera merah putih. Bendera merah putih yang berkibar pada tiang sebelah kiri. Dua gambar hati berwarna merah di sebelah kanan. Teks besar berwarna kuning bertuliskan Aku Cinta Indonesia. Poster ini menyampaikan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Setiap elemen memiliki arti seperti 1. Bendera merah putih, 2. Hati merah, 3. Tulisan Aku Cinta Indonesia. Tujuan poster menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat, khususnya pelajar, mengajak semua warga Indonesia untuk bangga menjadi bagian dari Indonesia. Mengingatkan bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan melalui hal sederhana seperti menjaga kebersihan, menghargai budaya, dan mematuhi hukum. Baik, presentasi dari kami. Bila ada yang ingin memberikan pertanyaan atau pemasukan, kami persilakan dan kami siap untuk menjawabnya. Saya bersama perwakilan dari kelompok 3. Dalam poster Aku Cinta Indonesia terdapat gambar lo. Coba jelaskan tentang gambar lo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3. Gambar love menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap negara Republik Indonesia yang disingkat NKRI. Gimana kelompok 3? Apakah puas dengan jawaban kami? Oke, aplaus. Selanjutnya, ada yang ingin memberikan pemasukan kepada kelompok kami? Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1, ingin memberikan masukan mengenai presentasi kelompok 2. Kami persilahkan. Jawaban terkait masalah gambar love yang tertera pada poster itu sangat sesuai dan dengan makna simbolnya. Baik, terima kasih kelompok 1 telah memberikan pemasukan kepada kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Semangat, luar biasa sekali. Sebelum kami menutup presentasi hari ini, izinkan kami membacakan kesimpulan. Silakan. Kesimpulan, poster ini sederhana namun penuh makna. Visualnya menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan pesan yang jelas. Poster ini bisa menjadi media yang efektif untuk menanamkan semangat patriotisme. Kami tutup presentasi hari ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, Pak Guru persilakan untuk kelompok 3 ya. Tapi jangan lupa sebelum mempresentasikan sebutkan nama kelompok dan Ya, juga tema yang akan dipresentasikan. Silakan. Semangat anak-anak ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menggambar poster yang berjudul Jagalah Kesehatan Gigi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Nursina, dan di samping kanan saya atas nama Farah, dan di samping kanan saya atas nama Citra Bunga Lestari. dan di samping kiri saya atas nama. Fitri Anggriani dan di samping kiri saya atas nama Maulana. Baik, setelah itu kami akan memasuki penjelasan tentang poster Jagalah Kesehatan Gigi.
Di sini gambar gigi yang sedang disikat, menggambarkan langsung aktivitas merawat gigi. Tanda larangan dengan virus menunjukkan bahwa menjaga kebersihan gigi juga membantu mencegah penyakit. Simbol kesehatan, tanda plus menegaskan pentingnya gigi yang sehat untuk tubuh. Tujuan poster ini untuk mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak atau pelajar tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak dini. Ciri-ciri poster yang terpenuhi, bahasa singkat dan jelas, gambar menarik dan mendukung pesan, mengandung ajakan atau imbauan, berwarna cerah dan mencolok agar mudah menarik perhatian. Baik, kami persilakan untuk kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Saya santri perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Baik, kelompok 1 kami persilakan. Dalam poster tersebut terdapat tulisan jagalah kesehatan gigi. Terdapat 2 warna, yaitu warna hijau pada lingkaran dan warna merah pada gambar love. Apa makna dari kedua simbol tersebut? Baik, kelompok 1 kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan yang akan dibacakan oleh Fitri Anggriani. Sesuai dengan tema, jagalah kesehatan gigi. Warna hijau melambangkan kuman atau kotoran, sedangkan warna merah pada plus menggambarkan mencegah atau kebersihan. Baik, apakah ada yang memberikan masukan? Saya, nama Muhammad Farid, mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan masukan untuk kelompok 3. Baik, kami persilakan untuk kelompok 2. Cara penyampaian materi dari kelompok 3 sangat bagus, sesuai dan selera. Penampilannya juga menarik dan kompak. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan masukan kepada kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sebelum kami menutup presentasi kerja kelompok kami hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Dari poster yang berjudul Jagalah Kesehatan Gigi, kami dapat mempelajari bahwa jagalah kesehatan gigi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kebiasaan sehat untuk menjaga kesehatan gigi. Kami akhiri presentasi hari ini. Bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah. Baik, anak-anakku sekalian, itulah presentasi mengenai hasil karya. Ya, di mana karya pertama tadi menjelaskan tentang buku adalah jendela dunia, ya, sebagai panduan untuk bersungguh-sungguh meraih pengetahuan lewat pertanyaan, lewat masukan dari kelompok-kelompok lain. Dan yang kedua, presentasi yang diterapkan oleh kelompok 2 tadi tentang Aku Cinta Indonesia dengan melambangkan bendera dan juga gambar love. Kalau gambar love itu diterapkan di gambar lambang bendera merah putih, itu menyimbolkan bahwa kepedulian, kecintaan terhadap sang merah putih atau bendera negara Republik Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga mempresentasikan tentang jagalah kesehatan gigi. Itu adalah poster yang mengarahkan kita bahwa pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari wabah-wabah penyakit, ya. Bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Abinsa semangat? Semangat. Oke. Kalau semangat, kita tepuk semangat lagi ya, supaya tambah semangatnya. Ya. Tepuk semangat. Semangat.
Alhamdulillah. Oke, baik. Karena presentasinya sudah kita lewati, maka untuk itu saya persilakan kepada anak-anakku untuk merapikan kembali meja-meja belajarnya. Ya. Ya. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Tetap pada barisan tugasnya tadi. Ya. Ya, tetap pada barisan tugasnya tadi. Kita hanya merapikan bangku saja ya. Ya, bukan berarti tugasnya sudah selesai, masih ada kelanjutan pembahasannya. Ya. Karena dari poin yang saya jelaskan melalui PowerPoint tadi, memperlihatkan gambar poster, kemudian saya menyuruh anak-anakku untuk menggambar, mewarnai, itulah yang dimaksud dengan poster, yang menjelaskan tentang pengertian poster, yang menjelaskan tentang memotivasi, mengajak, mendidik, dan juga mempromosikan. Nah, seperti halnya tadi, buku Jendela Dunia dan juga Jagalah Kesehatan Gigi, dan selanjutnya apa Uswatun? Selanjutnya tadi Aku Cinta Indonesia. Jadi kalian paham kan kenapa kata simbol love itu tertera pada lambang itu? Itu menunjukkan kompak, rasa cinta, rasa peduli, ya, rasa bangga terhadap Indonesia lewat hati yang paling dalam. Seperti itulah makna daripada kata love. Dan juga gambar yang berkaitan dengan jagalah kesehatan gigi. Terdapat ada bundaran, di dalam bundaran itu terdapat warna hijau. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa kuman yang harus dicegah. Bahwa pentingnya melakukan sikat gigi itu adalah untuk mencegah kuman. Terhindar dari penyakit, ya. Dan sudah ya? Oke, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang tidak semangat di sini? Tidak ada? Artinya kalian semangat semua. Semangat dalam mengikuti pelajaran seni budaya. Bagaimana Rifka, masih semangat? Coba angkat tangan yang tidak semangat dulu. Supaya kita semangatin hari ini. Ayo, angkat tangan. Rizal, masih semangat? Masih, oke. Berarti kalian ini, atau anak-anakku sekalian itu masih semangat semua ya? Untuk mengikuti proses belajar mengajar mata pelajaran seni budaya. Jadi seni budaya tidak hanya kita pelajari sampai di sini. Ya, masih banyak kesempatan-kesempatan di lain waktu untuk meningkatkan pengetahuannya. Oke? Oke. Baik. Selanjutnya kesimpulan. Ya, coba ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan tentang, ya silakan Anissa. Kesimpulan dari yang kita pelajari tentang materi poster ini adalah
Yang pertama, pengertian poster. Poster adalah media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ajakan atau himbauan secara singkat, jelas, dan menarik. Yang kedua, tujuan utamanya adalah menarik perhatian pembaca agar memahami pesan yang disampaikan, baik dalam bentuk pendidikan, promosi maupun kampanye sosial. Yang lain? Saya, Pak. Oke, Sinar. Setelah mempelajari poster, pengetahuan baru yang didapatkan adalah pemahaman tentang fungsi poster sebagai media komunikasi visual yang efektif, baik untuk menyampaikan informasi, promosi, maupun menyampaikan pesan-pesan sosial. Oke, yang lain? Zulfara? Uswatun? Coba yang lain lagi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, jadi kesimpulan daripada pembahasan tentang poster tadi adalah poster itu adalah sebagai wadah. Tahu wadah? Tahu. Ya. Tempat untuk menyampaikan keinginan, tujuan, atau bahkan untuk mempromosikan produk atau hasil penelitian. Paham? Paham. Ya. Kemudian unsur-unsur poster. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Unsur poster desain warna dan dasar. Sementara prinsip-prinsip kanan dan ketentuan akan membentuk poster. Oke, yang lain? Yang lain? Nah, itulah unsur-unsur daripada poster. Baik, masih semangat? Masih. Oke, kira-kira apa pengetahuan baru yang kalian dapatkan? Ya, silakan Anissa. Pemahaman baru yang kita dapatkan adalah pemahaman tentang fungsi poster sebagai media komunikasi visual yang efektif, baik untuk menyampaikan informasi, promosi, maupun menyampaikan pesan-pesan sosial. Oke, yang lain ada? Saya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, sebutkan satu kata untuk hari ini. Baik. Yang lain? Senang. Yang bahagia. Yang lain? Semangat. Oke, ceria. Ya. Atau yang lain? Ada yang lain? Atau satu-satu ya? Coba angkat tangan. Sebutkan satu kata untuk hari ini. Saya. Ya, silakan. Baik. Ya. Abi? Sebutkan satu kata untuk hari ini. Senang. Maulana? Ceria. Ceria. Rizal? Gembira. Salsabila? Oke, Salsabila ya. Uswatun hasanah? Senang. Senang. Faris? Sangat senang. Sangat senang. Fitri? Baik. Baik. Sinar? Bahagia. Anissa? Bahagia. Kasih keras saja surat, tidak apa-apa. Ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan tugas di depan kelas ya, perwakilan satu orang dari
ketua kelompok. Yang semangat ya. Semangat, jangan berakhir sampai di sini. Ya, belajar menggambar terus. Ya, baik. Masih semangat? Masih. Ya. Kita tepuk semangat dulu, ya. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Oke. Anak-anakku sekalian, untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu tentang menggambar anatomi. Ya, tahu tentang anatomi? Tahu tentang menggambar anatomi? Tahu. Ya. Jadi menggambar anatomi itu adalah menggambar tentang cerita, ya, atau tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan punya cerita, ya. Baik, selanjutnya saya minta ketua kelasnya Faris untuk memimpin doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tangannya diangkat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, demikianlah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang menjadi proses belajar mengajar kita tadi menjadi bahan untuk meraih sebuah kesuksesan. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju satu-satu ya. Salim. Ya, sebagai budaya kita harus ya. Berbaris. Selanjutnya langsung bergerak.